dalam hal mempelajari ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pastinya kita pernah mendengar beberapa makhluk-makhluk asing yang kehadirannya diketahui melalui kisah yang ada di kitab dan hadis. Apa saja makhluk-makhluk tersebut? Di manakah makhluk-makhluk tersebut? Seperti apakah makhluk-makhluk tersebut? Berikut ulasan singkatnya. Yang pertama, makhluk asing yang disebutkan dalam Quran dan hadis adalah burak. Sobat beriman, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diketahui tercipta dari cahaya. Sosok makhluk ini disebutkan sebagai tunggangan ajaib yang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Aqsa menuju langsung Mi'raj saat ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 19, di mana kata burka dapat diartikan sebagai kilat. Sedangkan, dalam kamus sendiri diartikan sebagai binatang kendaraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, makhluk asing yang disebutkan dalam Quran dan hadis adalah Dabbat al-Ard. Menurut beberapa pendapat, Dabbat al-Ard merupakan binatang buas atau lebih mirip monster yang kelak akan muncul dari dalam perut bumi. Binatang ini dipercaya sebagai tanda-tanda kuat sebelum datangnya hari kiamat atau hari penghakiman. Dabbat disebutkan akan muncul di kota Mekah dekat dari Gunung Syafa setelah terjadinya peristiwa dahsyat, yakni peristiwa matahari terbit dari barat. Dabbat ini disebutkan akan berbicara kepada manusia dengan kata-kata yang fasih serta jelas. Dabbat ini juga disebutkan akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Yang ketiga, makhluk asing yang disebutkan dalam Quran dan hadis adalah Yajuj dan Ma'juj. Merupakan sekumpulan besar manusia. Yajuj dan Ma'juj dalam catatan tradisi religius digambarkan dalam istilah yang tidak jelas dan juga disebut-sebut akan hadir di akhir zaman dengan kekuatan dan jumlah yang sangat besar yang sifatnya sangat merusak. Disebutkan saat sekelompok Yajuj dan Ma'juj keluar dan turun dari gunung, seakan-akan air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan juga tidak terlalu fasih, bermata sipit atau kecil, berhidung kecil, berwajah lebar, warna kulit yang merah seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Yang keempat, makhluk asing yang disebutkan dalam Quran dan hadis adalah Al-Jassasah. Berdasarkan tafsir dari Imam Al-Qurtubi, secara bahasa Al-Jassasah berarti mata-mata. Dinamakan seperti itu disebabkan karena Al-Jassasah selalu memata-matai dan mengintai kabar yang nantinya akan disampaikan kepada Dajjal. Sobat beriman, menurut hadis yang syahih, Al-Jassasah ini pernah dilihat secara langsung oleh salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tamim Ad-Dari. Menurut Tamim, bentuk dari Al-Jassasah ini memiliki bulu atau rambut lebat di sekujur tubuhnya yang berwarna putih kecoklatan. Bulu dari hewan ini terlihat kaku dan cenderung aneh, saking lebatnya bulu hewan ini sampai susah membedakan mana muka dan mana duburnya. Yang kelima, makhluk asing yang disebutkan dalam Quran dan hadis adalah Dajjal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dan mengingatkan kepada umatnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal, dan kalau bisa berlindung di kota Mekah atau Madinah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk di kota tersebut karena terjaga oleh para malaikat. Dajjal disosokkan sebagai tokoh kafir yang akan membawa fitnah besar saat akhir zaman nanti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai di hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Yang keenam, makhluk asing yang disebutkan dalam Quran dan hadis adalah Azazil. Azazil dapat pula disebut bapak dari bangsa jin. Ada pula yang mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut ajaran Islam, Azazil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakannya Nabi Adam. Azazil juga disebutkan pernah menjadi imam para malaikat dan diangkat menjadi bendaharawan surga atau disebut juga Hazin Al-Jannah. Pada mulanya Azazil merupakan sosok yang menjadi kebanggaan para malaikat dan menjadi panglima para malaikat dan masih banyak lagi. Namun,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dan mengubah sosok Azazil yang cemerlang menjadi sosok yang hina. Dan yang ketujuh terakhir, makhluk asing yang disebutkan dalam Quran dan hadis adalah Anka. Dalam mitologi Islam, Anka digambarkan seperti sosok burung yang berukuran besar yang sifatnya misterius atau tersembunyi. Burung ini sering diidentikan dengan burung besar yang bernama Simurgh dari bangsa Persia ataupun Phoenix dari bangsa Mesir kuno. Dikisahkan burung Anka ini bersarang di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Dan bila burung Anka ini terbang, maka dia sanggup menutup cahaya matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat beragam, lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 di antaranya panjang serta 2-nya lagi memiliki ukuran yang lebih pendek. Sobat beriman, meskipun keberadaannya belum dapat dibuktikan secara ilmiah, namun kita sebagai umat Islam yang beriman kita harus mempercayai adanya makhluk-makhluk tersebut.